Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat dosen pengampu, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan rangkaian materi hasil kerja saya dari kelompok 1 sampai hingga kelompok 6. Yang mengangkat tema besar ini manajemen kinerja dan pengembangan kompetensi sebagai pilar keberhasilan organisasi. Yang pertama itu apa sih manajemen kinerja? Jadi manajemen kinerja ini bukan sekedar hasil kerja, tapi ia adalah cerminan dari efektivitas sistem dan juga kemampuan individu dalam menjalankan tugas. Terus, manajemen kinerja ini adalah suatu proses sistematis yang dimana yang bertujuan untuk menyelaraskan tujuan organisasi dengan kerja individu melalui perencanaan, terus pemantauan dan juga evaluasi. Tanpa manajemen kinerja yang baik, organisasi bagaikan kapal tanpa arah. Tapi dengan sistem kinerja yang terukur, kita dapat memperbaiki proses peningkatan produktivitas dan juga mencapai tujuan strategis secara keberlanjutan. Terus kita lanjut nih ke materi yang kedua, yaitu kepemimpinan dalam manajemen kinerja. Jadi teman-teman, dalam setiap keberhasilan keberhasilan organisasi selalu ada suatu kata kunci yang tidak bisa diabaikan yaitu kepemimpinan. Jadi pemimpin bukan hanya mengarahkan, tapi juga memotivator, membentuk budaya kerja, terus dan juga penentu arah gerak organisasi. Jadi gaya kepemimpinan yang transformasional, partisipatif dan juga adaptif terbukti teman-teman. Terbukti mampu meningkatkan kinerja pegawai secara signifikan. Oleh karena itu, pemimpin yang baik bukan hanya memberi perintah, akan tetapi juga memberi teladan seperti itu. Nah, terus teman-teman, jadi tanpa pemimpin yang tepat, seperti mesin sehebat apapun bisa mogok di tengah jalan. Maka mari kita tanyakan, seperti apa pemimpin yang mampu menggerakkan kinerja organisasi? Nah, jawabannya bukan yang keras, bukan yang galak seperti yang galak ya, teman-teman tahulah apalagi yang sok tahu yang sok tahu, tapi mereka yang punya visi, mampu menginspirasi dan juga hadir di tengah-tengah timnya bukan hanya di ruang rapat saja Nah, bayangkan ada 2 kepala sekolah yang pertama itu Pak D, kita inisial D aja. Ia memimpin dengan pendekatan administratif, datang, tanda tangan, memberi instruksi, tapi tidak pernah tahu bagaimana guru-guru di kelas ini menghadapi tantangan nyata Terus yang kedua kita inisialin Bu R. Ia datang pagi, menyapa guru satu persatu, ikut mengajar sesekali memberi ruang diskusi setiap minggu. Nah, ia bukan hanya atasan tapi mentor Jadi hasilnya apa? Di sekolah Pak D ini, guru hanya bekerja karena takut ditegur Tak ada inovasi, tak ada juga gairah Tapi di sekolah Bu R, guru berani mencoba metode baru, terus saling mendukung dan juga hasil belajar murid meningkat pesat Nah, inilah esensi kepemimpinan dalam manajemen kinerja. Jadi pemimpin ini bukan sekedar pembuat target tapi juga penyulut semangat Ia membangun budaya kinerja, memberi feedback yang membangun dan juga menciptakan lingkungan kinerja yang sehat dan produktif. Seperti itu kan. Kita lanjut ke materi ketiga, itu model perencanaan strategis.
Nah, untuk melangkah besar selalu dimulai dari perencanaan gitu teman-teman. Tanpa rencana yang jelas, organisasi hanya akan berjalan tanpa arah. Terus maka diperlukanlah perencanaan, strategi, terus taktis dan juga operasional. 3 level perencanaan ini yang saling mendukung gitu tuh, mendukung dengan perencanaan yang tepat. Nah, organisasi ini mampu mengantisipasi perubahan, menyesuaikan sumber daya, dan juga memastikan setiap langkah selaras dan juga selaras dengan visi besar yang ingin dicapai gitu teman-teman. Ya, kita lanjut ke materi keempat, yaitu sistem penilaian kinerja gitu teman-teman. Nah, apa gunanya sih kita menetapkan tujuan gitu, membuat strategi dan membangun sistem jika kita tidak pernah gitu menilai apakah semuanya berhasil atau tidak gitu tuh. Nah, disinilah kita pentingnya sistem penilaian kinerja gitu teman-teman. Nah, penilaian kinerja ini adalah jantung dari proses manajemen kinerja. Ia bukan sekedar alat administratif, ia adalah cermin bagi organisasi dan juga karyawan untuk melihat sejauh mana gitu perjalanan sudah ditempuh dan juga apa yang harus diperbaiki gitu. Akan tetapi seringkali gitu sistem penilaian yang tidak ada justru menjadi momok kaku gitu, tidak adil dan juga tidak relevan. Padahal penilaian kinerja yang baik harus memiliki 3 hal. Yang pertama yaitu terukur dan objektif. Terus yang kedua transparan dan juga konsisten. Yang ketiga itu dibingkai untuk pengembangan, bukan sekedar hukuman gitu. Mari kita beri contoh gitu. Di sebuah perusahaan rintisan teknologi, PT Digital Solusi. Nah, awalnya ini perusahaan menggunakan sistem penilaian kinerja tahunan yang umum gitu. Nah, atasan ini menilai, lalu hasilnya digunakan untuk menentukan bonus atau sanksi gitu. Nah, apa yang terjadi gitu? Si karyawan ini merasa tidak adil. Nah, umpan balik tidak jelas, bahkan ada yang merasa dinilai hanya berdasarkan kedekatan gitu. Lalu perusahaan ini mengubah sistemnya gitu. Mereka menerapkan metode 360 derajat itu. Yang pertama itu karyawan dinilai oleh atasan, rekan kerja, bawahan, dan juga bahkan diri sendiri gitu teman-teman. Yang kedua itu penilaian dilakukan per kuartal gitu teman-teman, bukan tahunan. Terus yang ketiga itu fokus bukan hanya pada hasil kerja gitu, tapi juga sikap kerja, kompetensi gitu, kolaborasi dan etika itu yang dinilainya gitu. Bahkan dampaknya itu luar biasa teman-teman. Nah, karyawan ini merasa dihargai, jadi umpan balik jadi bahan refleksi dan juga hubungan kerja membaik karena setiap orang merasa terlibat gitu dalam prosesnya. Inilah yang harus kita pahami gitu. Penilaian kerja bukanlah sidang vonis gitu, teman-teman. Ia adalah forum refleksi dan juga pertumbuhan gitu. Lanjut kita ke materi kelima, itu pengembangan kinerja. Ya teman-teman, kinerja yang baik itu tidak jauh dari langit. Ia tumbuh, dipupuk, dirawat, dan juga dikembangkan. Itulah mengapa pengembangan kinerja bukan pilihan, tapi kewajiban gitu teman-teman. Kita tidak bisa berharap hasilnya luar biasa dari karyawan yang tidak pernah diberi bekal untuk berkembang gitu tuh.
pengembangan kinerja bukan hanya pelatihan sesekali setahun, tapi adalah proses keberlanjutan, menciptakan lingkungan yang mendorong pembelajaran, peningkatan kapasitas, dan juga dorongan untuk melampaui batas. Nah, ada sebuah dinas pelayanan publik di kota X gitu ya teman-teman. Tiap tahun nilai kepuasan masyarakat ini rendah, staf bekerjanya lambat gitu, yang kurang responsif dan juga punya inisiatif. Lalu mereka mengubah pendekatan ini, alih-alih hanya menegur staf. Mereka membangun program pengembangan kinerja berbasis coaching. Setiap pegawai didampingi oleh mentor internal. Mereka diajak untuk mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan masing-masing. Nah, diberilah pelatihan tentang layanan prima, komunikasi efektif, dan juga manajemen waktu. Nah, hasilnya dalam 6 bulan ini nilai kepuasan masyarakat naik gitu 40%. Nah, lebih penting lagi pegawai merasa dihargai, percaya diri meningkat gitu, dan juga mulai bekerja dengan semangat pelayanannya, bukan karena disuruh tapi karena sadar gitu. Nah, inilah inti dari pengembangan kinerja, bukan sekadar memperbaiki hasil kerja gitu teman-teman, tapi membangkitkan potensi manusia gitu. Oke teman-teman, kita lanjut, kita pembahasan terakhir yaitu membangun kompetensi memperkokoh organisasi gitu teman-teman. Hari ini kita tidak sedang bicara tentang teori kosong. Kita tidak sedang membahas konsep yang hanya layak di ruang kelas. Kita sedang berbicara tentang kompetensi, tentang nyawa manusia produktif di roda organisasi. Karena tanpa kompetensi gitu, maka visi hanyalah angan, dan juga rencana hanyalah mimpi yang tak kunjung nyata. Nah, apa itu kompetensi? Nah, kompetensi ini bukan hanya pengetahuan, bukan hanya keterampilan, bukan hanya sikap gitu, tapi gabungan ketiganya yang melekat dalam diri setiap individu yang ingin berkontribusi dengan efektif dan juga bermakna. Namun pertanyaannya gitu, sudahkah kita tahu gitu kompetensi apa yang dibutuhkan? Sudahkah organisasi memahami kesenjangan antara yang ada dan juga yang seharusnya? Inilah pentingnya analisa kebutuhan kompetensi gitu. Kita harus menyelami setiap potensi, menggali setiap kekurangan, dan menyusun strategi pengembangan yang terarah, terukur, dan juga berdampak gitu. Nah, kita gunakan wawancara, observasi, survei, bukan sekedar rutinitas HR gitu, tapi sebagai alat strategis dalam membentuk manusia unggul. Kita latih nih mereka, kita rotasikan peran, kita dorong nih komunitas pembelajar, kita pakai e-learning, kita bangun ekosistem kompetensi yang progresif gitu. Tapi tunggu dulu nih, kompetensi bukan hanya hard skill gitu teman-teman, bukan hanya tentang data, software, ataupun laporan keuangan. Ada juga yang lebih sulit gitu teman-teman, lebih dalam dan juga lebih menentukan arah. Soft skill, kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, kecerdasan emosional. Ini bukan pelengkap, ini adalah fondasi. Dan siapa yang butuh ini semua? Nah, aparatur sipil negara, pemimpin, mahasiswa, kalian semua gitu. Begitupun saya, kita semua. Kita tidak bisa mengembangkan organisasi modern dengan aparatur kuno. Kita butuh ASN yang punya kompetensi manajerial, teknis, dan juga inti yang menyatu dalam karakter profesional.
Nah teman-teman, kompetensi ini dibentuk bukan hanya oleh pendidikan, tapi juga pengalaman dan juga lingkungan kerja gitu. Maka dari itu jadikan setiap hari sebagai ruang belajar, jadikan setiap tantangan sebagai peluang tumbuh, dan juga jadikan setiap organisasi sebagai tempat lahirnya insan-insan berkualitas. Mari gitu bangun kompetensi bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga kesadaran. Mari ciptakan manusia organisasi yang tidak hanya bekerja, tapi berdaya saing gitu teman-teman. Karena dengan kompetensi yang tepat, kita tidak sekedar bergerak, kita melaju gitu teman-teman. Oke, terima kasih.